Halo, saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas mengenai pengauditan siklus investasi akun aset tetap. Sifat dari siklus investasi ini sendiri adalah mencakup kegiatan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan klien atau auditi yang tidak dimaksudkan untuk dijual kembali aset tetapnya, tetapi digunakan untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, masa manfaatnya pastinya akan lebih dari 1 tahun. Volume transaksi rendah untuk pembelian dari aset ini sendiri, tetapi material. Oleh karena itu, diperlukan sebuah prosedur audit yang dapat menekan kesalahan maupun kecurangan yang terjadi. Aktivitas investasi adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aset lain yang umumnya tidak ditahan untuk dijual kembali. Aset tetap sendiri menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset tetap berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, dari definisi aset tetap menurut standar akuntansi keuangan, kita bisa menjabarkannya menjadi ciri-ciri dari aset tetap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan jumlahnya cukup material. Untuk prosedur audit siklus investasi sendiri, ada 2 langkah utama. Langkah yang pertama adalah pemahaman atas aset yang diperlukan untuk mendukung operasi entitas bersangkutan, misalnya mesin, peralatan, fasilitas, tanah, atau juga sumber daya alam, dan tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan akan dicapai dari aset yang mendasarinya. Yang kedua adalah penentuan apakah aset yang sudah diakuisisi selama periode berjalan ini. Maka, untuk asersi yang ditekankan untuk akun aset tetap ini adalah existence or occurrence, accuracy, dan juga classification. Apa saja tujuan pemeriksaan aset tetap? Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas aset tetap atau test of control. Yang kedua adalah untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan memang betul-betul ada dan juga masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Hal ini berhubungan dengan asersi existence or occurrence. Kemudian yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti yang lengkap dan juga telah dicatat dengan benar. Hal ini termasuk dalam asersi completeness. Terkait dengan asersi existence and occurrence, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi. Sedangkan untuk asersi valuations adalah memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, apakah sudah konsisten dan apakah penghitungannya telah benar. Sedangkan auditor juga akan memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Hal ini nanti akan diungkapkan di dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk asersi yang berhubungan adalah asersi terkait dengan disclosure. Dan juga untuk menentukan apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang di sini termasuk ke dalam asersinya adalah presentation. Kalau bisa kita
tujuan dari audit aset tetap secara lebih ringkas bahwa di sini auditor harus memeriksa kaitannya dengan bukti transaksi dan bukti pembukuan yang ada di dalam perusahaan klien, terutama terkait dengan aset tetap yang ada. Kemudian nanti untuk berikutnya, untuk saldo akunnya, nanti harus dinyatakan apakah kemudian saldo akunnya sudah wajar atau belum wajar. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif. Sehingga di sini auditor bisa memastikan apakah kemudian bisa dikatakan wajar atau tidak. Tentu saja sebelum itu harus dicocokkan juga dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, karena hal ini terkait dengan bagaimana estimasi ataupun penilaian kaitannya dengan aset tetap tersebut sudah benar disajikan di dalam laporan keuangan. Ini merupakan tujuan audit khusus dari siklus investasi. Untuk kategori asersinya, di sini untuk keberadaan atau keterjadian, tujuan audit atas kelompok transaksinya adalah akuisisi yang tercatat dari transaksi aset tetap, pelepasan aset tetap, dan reparasi serta pemeliharaan merupakan transaksi yang terjadi selama tahun berjalan. Tidak boleh ada saldo yang kemudian di situ merupakan saldo dari periode berikutnya. Nah, untuk tujuan audit dari saldo akun itu sendiri, aset tetap yang tercatat merupakan aset produktif yang digunakan pada tanggal neraca. Artinya, aset tetap tersebut memang digunakan dalam rangka operasi perusahaan. Untuk aset-aset yang kemudian belum dipakai, bisa dikatakan merupakan aktiva yang tidak produktif. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kategori asersi kelengkapan. Di sini tujuan audit atas kelompok transaksinya adalah semua transaksi akuisisi aset tetap dan pelepasan aktiva tetap, serta reparasi dan pemeliharaan yang telah terjadi selama periode berjalan telah dicatat. Untuk tujuan audit saldo akunnya, saldo aset tetap mencakup sepengaruh semua transaksi yang terjadi selama periode berjalan. Hak dan kewajiban tidak memiliki tujuan audit atas kelompok transaksi, namun memiliki tujuan audit dari saldo akun, yaitu entitas memiliki atau mendapatkan hak atas semua aset tetap yang dicatat pada tanggal neraca. Artinya adalah aset tetap yang ada di dalam perusahaan tersebut itu merupakan aset tetap yang memang merupakan milik dari perusahaan dan bukan milik pribadi. Kemudian terkait dengan penilaian dan alokasi atau accuracy and cut-off, tujuan audit atas kelompok transaksi di sini adalah transaksi untuk beban penyusutan dan penurunan nilai aset tetap telah dinilai dengan tepat. Kemudian untuk tujuan audit saldo akunnya adalah aset tetap dicatat pada harga pokok dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan diturunkan nilai sebesar penurunan nilai yang material. Kemudian baru untuk penyajian dan pengungkapan di sini untuk tujuan audit atas kelompok transaksinya adalah transaksi penyusutan, reparasi, dan pemeliharaan, serta operating list telah diidentifikasi dengan benar dan diklasifikasikan dalam laporan keuangan. Kemudian untuk sistem pengendalian internal, di sini untuk pemahaman dan pengujian SPI ditujukan untuk menentukan kecukupan dan juga efektivitas dari suatu sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, auditor perlu mendapatkan pemahaman dan melakukan pengujian atas sistem pengendalian internal yang mencakup bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama adalah kaitannya dengan pemisahan dari fungsi transaksi yang ada kaitannya dengan siklus investasi, kecukupan dokumentasi kaitannya dengan adanya perencanaan untuk investasi, kemudian adanya pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan juga pengawasan yang dilakukan atas sistem pengendalian internal yang ada. Unsur-unsur pengendalian internal dari aset tetap itu sendiri ada 9. Yang pertama adalah perencanaan dalam bentuk dokumen perencanaan investasi aset tetap. Perusahaan pastinya memiliki perencanaan investasi terkait dengan
bagaimana mendapatkan pendanaan dari luar. Bisa dengan mengeluarkan saham ataupun kemudian juga bisa dengan mengeluarkan utang atau obligasi atau juga bisa melakukan investasi itu dengan aset tetap. Nah, oleh karena itu dalam hal ini pastinya perusahaan memiliki catatan terkait dengan kemungkinan adanya wacana atau juga rencana untuk melakukan investasi, baik itu untuk yang aset tetap maupun dengan investasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah anggaran. Perusahaan pastinya juga akan memiliki anggaran jika sudah memiliki rencana untuk melakukan investasi aset tetap. Nah, maka di sini dokumen anggaran pengeluaran untuk aset tetap itu perlu juga untuk diperiksa oleh auditor. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan segregation of duties atau pemisahan fungsi, yaitu dalam bentuk fungsi-fungsi pelaksanaan transaksi aset tetap termasuk deskripsi dan tugasnya sudah dijabarkan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan dokumen transaksi, entah itu dalam bentuk pengadaan aset tetap, mulai dari tender pengadaan aset tetap sampai dengan kontrak pengadaan aset tetap, serta bukti-bukti pengeluaran kas untuk pengadaan aset tetap. Dari dokumen tersebut kemudian nanti juga akan diperiksa oleh auditor bersama dengan dokumen pembukuan. Nah, dokumen pembukuan ini nanti mulai dari jurnal, buku pembantu, daftar aset tetap, dan laporan periodik dari aset tetap. Kemudian yang keenam adalah melakukan pengecekan independen dalam bentuk sistem yang dirancang untuk mengecek ketepatan pengolahan data dan pelaporan, baik yang sifatnya manual ataupun juga berbantuan komputer. Setelah itu, sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia yang ada itu sudah kompeten? Dan dalam bentuk kebijakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta dokumen evaluasi kinerja SDM yang terkait dengan pengolahan aset tetap ini sendiri apakah sudah cukup mumpuni. Kemudian teknologi informasi dalam bentuk teknologi informasi yang dirancang dan dimanfaatkan untuk mengendalikan dan mengawasi aset tetap, misalnya dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk aplikasi manajemen aset tetap yang lainnya. Ini juga diperlukan untuk dilihat oleh auditor. Kemudian yang kesembilan adalah kaitannya dengan pengawasan, yaitu dalam bentuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian aset tetap itu sendiri. Salah satu potensial pada akun aset tetap meliputi berbagai macam hal. Yang pertama adalah kesalahan pengukuran harga perolehan aset tetap. Hal ini bisa terjadi karena adanya spesifikasi dari aset tetap yang ingin dimiliki. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari adanya kesalahan pengukuran dari harga perolehan aset tetap ini, perlu adanya dokumen-dokumen yang lengkap kaitannya dengan aset tetap ini. Yang kedua adalah kesalahan perlakuan akuntansi atas bunga pendanaan aset tetap. Hal ini ada kaitannya dengan estimasi atau kebijakan perusahaan kaitannya dengan bunga pendanaan yang ada pada aset tetap itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan akuntansi jika terjadi pertukaran aset tetap. Artinya adalah aset tetap ditukarkan dengan aset tetap lainnya. Termasuk di dalamnya adalah untuk menetapkan harga perolehan untuk aset tetap baru. Dan juga tidak lupa terkait dengan bagaimana melakukan penghentian terhadap aset tetap yang lama yang kemudian berimbas pada beban penyusutan yang mungkin harus dibayarkan. Kemudian kesalahan akuntansi perolehan aset tetap dengan cara beli sewa atau leasing. Dalam hal ini auditor bisa dengan melakukan pengecekan atas perjanjian leasing yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini auditor juga berhak untuk mengakses bagaimana perjanjian-perjanjian tersebut dan juga dokumen tersebut itu dicatatkan sebagai operating list atau capital list. Ini perlu untuk dibedakan karena untuk pengakuannya juga akan berbeda. Kemudian yang kelima, kesalahan akuntansi angsuran leasing. Di sini juga perlu menjadi perhatian dari auditor kaitannya dengan kesalahan pencatatan terkait dengan angsuran leasing ini.
Kemudian yang keenam adalah kesalahan akuntansi aset tetap yang dibangun sendiri atau seperti gedung yang dibangun sendiri oleh perusahaan, terutama perlakuan akuntansi atas pendanaan pembangunan aset tetap tersebut, kaitannya dengan kapitalisasi dari gedung tersebut dan juga bagaimana persentase penyelesaian dari gedung itu sendiri yang terkadang akan sering terjadi salah saji di sana. Kemudian yang ketujuh adalah kesalahan akuntansi revaluasi aset tetap atau juga penurunan nilai aset tetap. Hal ini harus disesuaikan dengan penyajian yang sudah distandarkan oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Kemudian yang kedelapan, kesalahan dalam pembebanan depresiasi aset tetap atau kesalahan dalam metode akuntansi. Dalam hal ini, auditor perlu melihat konsistensi kaitannya dengan pemakaian metode depresiasi yang dilakukan. Apabila kemudian memang terjadi perubahan dalam metode akuntansi, maka di sini juga auditor akan melihat apakah sosialisasi itu telah dilakukan oleh perusahaan atau belum kaitannya dengan adanya pergantian metode akuntansi tersebut. Sekaligus di sini menilai komunikasi antara pihak-pihak atau TJWG itu sendiri. Kemudian yang kesembilan adalah kesalahan akuntansi beban reparasi dan pemeliharaan, misalnya untuk klasifikasi pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, dan yang kedua itu adalah kaitannya dengan pengeluaran modal atau capital expenditures. Karena kemudian ada perbedaan perlakuan di mana jika ditetapkan sebagai pengeluaran pendapatan, maka akan masuknya dalam sisinya laporan laba rugi. Sedangkan kalau untuk pengeluaran modal akan masuknya ke dalam capital expenditure, di mana untuk yang pengeluaran modal ini sendiri nanti akan menambah nilai dari aset tersebut. Tidak seperti pengeluaran pendapatan di mana kemudian yang namanya beban reparasi dan pemeliharaan akan dicatatkan sebagai beban. Kemudian yang ke-10 adalah kesalahan akuntansi asuransi aset tetap, misalnya tentang ketepatan pisah batas transaksi beban asuransi dari aset tetap itu sendiri. Nah, kesalahan akuntansi penghentian aset tetap ini kemudian juga menjadi salah satu potensial yang juga banyak terjadi karena kaitannya dengan bagaimana melakukan penghentian tersebut dan bagaimana akuntan bisa untuk melakukan penyesuaian juga kaitannya dengan beban penyusutan yang telah terjadi selama dimilikinya suatu aset tetap tersebut. Begitu pula dengan asuransi dari aset tetap apabila tidak dikelola dengan baik, tentunya di sini juga perusahaan akan kesulitan jika pada suatu saat terjadi bencana alam ataupun kemudian terjadi sesuatu seperti kebakaran pabrik ataupun kemudian terjadi kerusakan di dalam konstruksi bangunan dan sebagainya yang kemudian menyebabkan pabrik menjadi rugi tetapi tidak ada klaimnya, maka kemudian di sini akan merugikan perusahaan jika kemudian asuransi ini tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada lagi terkait dengan bentuk kecurangan yang berhubungan dengan perolehan aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan pelaporan aset tetap dan laporan keuangan. Hal ini merujuk kepada kemungkinan adanya kesalahan dalam menetapkan saldo akun aset tetap ataupun kemudian karena adanya kecurangan yang kemudian dilakukan memang sengaja untuk memanipulasi dari laporan keuangan itu sendiri. Terkait dengan dokumen transaksi, di sini ada dokumen rencana pengadaan aset tetap yang telah diotorisasi, kemudian juga ada dokumen anggaran pengadaan dan pemeliharaan aset tetap yang telah diotorisasi, dokumen tender dan kontrak pengadaan aset tetap, dokumen serah terima aset tetap, faktur pembelian aset tetap, bukti pengeluaran kas untuk aset tetap, serta bukti kepemilikan aset tetap. Ini merupakan dokumen dan transaksi yang kemudian perlu untuk diperiksa oleh auditor. Sedangkan untuk dokumen sendiri, auditor akan
melakukan pemeriksaan terhadap jurnal atau register, buku pembantu atau master file dari aset tetap itu sendiri, kemudian buku besar, daftar aset tetap, serta laporan manajerial tentang aset tetap. Bagaimana? Kertas kerja dari aset tetap ini sendiri nanti akan digunakan sebagai sarana pendokumentasian audit terutama untuk akun aset tetap, di mana akan berisi tentang catatan informasi yang diperoleh dan analisis yang dilakukan selama proses audit dari aset tetap ini sendiri. Nah, isi dari kertas kerja adalah yang pertama rencana audit termasuk program audit dari aset tetap tersebut, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan, prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh dari kesimpulan yang dicapai, penelaahan kertas kerja oleh penyedia, kemudian laporan audit, dan juga tindak lanjut dari tindakan perbaikan tersebut. Nah, bagaimana dengan pengukuran materialitas dari salah satu? Tentu saja auditor juga perlu untuk menetapkan materialitas terhadap salah saji agar kemudian bisa memprediksi dengan baik potensi salah saji yang mungkin ada di aset tetap ini. Nah, pertimbangkan materialitas untuk memprediksi potensi salah saji harus memperhatikan dua aspek materialitas. Yang pertama adalah materialitas saldo rekening. Yang kedua adalah materialitas dari salah saji. Untuk materialitas saldo rekening, hal ini berhubungan dengan volume transaksi atau saldo akun. Maka, nanti auditor akan melihat seberapa besar volume transaksi kaitannya dengan pembelian aset tetap dan juga seberapa nominal dari saldo akun dari aset tetap itu sendiri. Sedangkan untuk materialitas salah saji, nanti berhubungan dengan penilaian risiko bawaan dan juga risiko pengendalian. Dalam hal ini, auditor harus mampu membuat sebuah ekspektasi kaitannya dengan penilaian risiko bawaan dan juga risiko pengendalian yang ada di perusahaan klien itu sendiri. Nah, bagaimana sikap auditor terhadap temuan? Jika temuan salah saji dipandang tidak material atau di bawah dari batas materialitas, maka auditor akan membuat usulan pembetulan, baik melalui usulan jurnal penyesuaian atau juga usulan tambahan terkait dengan pengungkapan, tergantung dari apa sih jenis kesalahan yang ditemukan dan juga asersi manajemen sudah disimpulkan secara wajar, maka langsung bisa ada usulan pembetulan. Nah, lalu bagaimana jika temuan salah saji dipandang material atau di atas batas dari materialitas? Auditor akan mengumpulkan dan menguji bukti tambahan untuk mendapatkan keyakinan tentang kewajaran dari asersi manajemen itu sendiri. Nah, terdapat dua kemungkinan hasil pengumpulan dan pengujian bukti tambahan. Yang pertama, asersi manajemen bisa disimpulkan wajar setelah asersi dibetulkan dari temuan kesalahan. Yang kedua adalah asersi manajemen disimpulkan tidak wajar dan dikecualikan dari opini auditor. Kemudian beralih ke pengujian substantif. Pengujian substantif seperti layaknya siklus yang lain nanti akan terdiri dari 5 kategori. Nah, dalam hal ini, dalam menentukan pengujian substantif, perlu dilihat terlebih dahulu asersi manajemen dalam laporan keuangan. Apakah sudah wajar atau belum kaitannya dengan transaksi dan saldo akunnya. Kemudian ditentukanlah sifat, syarat, dan luas pengujian substantif oleh tingkat resiko pengendalian dan juga materialitas salah saji. Dalam hal ini, auditor harus memahami hubungan antara resiko pengendalian, materialitas, dan juga bukti auditnya, sehingga di sini bisa menerapkan adanya tujuan pengujian dari pengujian substantif itu sendiri. Nah, pengujian substantif ini nanti bisa digunakan untuk menguji kewajaran saldo akun dengan cara mencocokkan saldo akun berdasarkan sampel dengan dokumen pendukungnya, dan yang kedua adalah menguji ketepatan perlakuan akuntansinya. Berikut adalah matematika pengujian substantif, di mana di sini ada prosedur pendahuluan atau
initial procedures, kemudian ada prosedur pengujian analitis atau analytical procedures, kemudian ada prosedur pengujian transaksi atau test of detailed transaction, kemudian ada prosedur pengujian saldo akun atau test of details of balances, kemudian prosedur pengujian estimasi akuntansi atau test of accounting estimation, kemudian juga ada prosedur pengujian penyajian dan juga pengungkapan. Nah, di sini di dalam analytical procedures-nya ada beberapa rasio keuangan yang bisa digunakan untuk membuat ekspektasi awal kaitannya apakah saldo dari aset tetap ini wajar atau tidak wajar. Di antaranya adalah fixed assets turnover, di mana nanti auditor akan melihat rasio antara penjualan bersih dibagi dengan rata-rata dari aset tetapnya. Ketika terjadi peningkatan pada fixed assets turnover ini, maka bisa mengindikasikan bahwa ada kegagalan untuk mencatat kapitalisasi dari aset yang sudah terdepresiasi. Kemudian yang kedua adalah total assets turnover, di mana untuk rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata dari total asetnya. Nah, jika terjadi peningkatan yang tidak wajar kaitannya dengan total asset turnover, ini akan mengindikasikan bahwa ada kegagalan untuk mencatat atau mengkapitalisasi kaitannya dengan aset yang didepresiasi juga. Kemudian untuk return on total assets, ini juga sama dengan total asset turnover dan fixed asset turnover. Jika terjadi peningkatan, maka kemudian untuk aset yang dikelola di sini gagal dicatat dan pendepresiasiannya tidak tepat. Nah, untuk return on total assets ini nanti bisa dibuat atau dihitung dengan menggunakan laba bersih ditambah dengan bunga dikali dengan 1 dikurangi tingkat pajaknya berapa, kemudian dibagi dengan rata-rata dari total asetnya itu sendiri. Kemudian ada lagi depreciation expense as percent of property, plant and equipment, dan juga repair expenses to net sales. Ini juga bisa digunakan kaitannya dengan apakah kemudian secara persentase bisa mengindikasikan kaitannya kemungkinan aset tetap itu tidak dicatatkan dengan benar. Kemudian tambahan lain adalah kaitannya dengan pengauditan aset. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Aset tidak berwujud ini diakui jika kemungkinan perusahaan akan peroleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Nah, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Entitas juga mengukur aset tidak berwujud pada awalnya sebesar dengan harga perolehannya. Nah, contoh aset tak berwujud ini adalah goodwill, franchise, copyright, hak paten, perizinan atau license, trademark atau merek dagang. Bagaimana dengan sifat aset tak berwujud? Sifatnya adalah yang pertama memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak memiliki bentuk fisik seperti aset tetap, sehingga tidak bisa diraba atau dipegang ataupun dilihat. Dan yang ketiga adalah diperoleh dengan menggunakan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Nah, tujuan audit untuk pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas aset tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan penambahan dan penghapusan aset tak berwujud telah didukung oleh bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud juga dilakukan oleh auditor sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Kemudian untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan juga sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum juga. Nah, kemudian karakter yang ada di dalam aset tak berwujud tersebut.
Yang pertama adalah kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Aset tak berwujud memiliki nilai dan juga hak keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Dan aset ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilai dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Untuk aset tak berwujud ini sendiri, sifatnya jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Tidak seperti aset tetap yang kemudian depresiasi, sedangkan kalau untuk aktiva tak berwujud, ini adalah subjek amortisasi, dan aset tak berwujud ini sendiri menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aset tak berwujud ini biasanya nanti akan dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi secara periodik. Dengan klasifikasi aset tak berwujud. Di sini ada cara akuisisi atau manner acquisition, di mana ada aset tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membeli dari aset dari entitas lain. Kemudian yang kedua adalah dapat diidentifikasikan. Beberapa aset tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan lainnya. Kemudian dapat dipertukarkan atau exchangeability. Beberapa aset tak berwujud juga dapat diidentifikasi, dapat dijual, juga bisa dibeli, atau dengan kata lain dapat dipertukarkan. Kemudian yang keempat adalah periode manfaat yang diharapkan atau period of expected benefit. Beberapa aset tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengauditan siklus investasi untuk akun aset tetap dan juga aset tak berwujud. Terima kasih.